Dan ini bukan data modern, Pak Edi. Ini data yang paling kuno. Karena bapak-bapak gereja generasi awal itu hidup sebelum Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diwahyukan abad ke-7, bapak-bapak gereja ini sudah berkomentar mengenai istilah presbutes, berumur lanjut, berumur tua, itu usianya berapa. Memang di antara mereka ada perbedaan. Tetapi yang menarik, bapak gereja yang paling awal yang memberikan penegasan bahwa umur Santo Yosef itu tua dan statusnya sebagai duda, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yakobus, itu adalah bapak gereja yang bernama siapa? Santo Origenes. Santo Origen itu tokoh bapak gereja yang hidup pada abad kedua Masehi. Ya, abad kedua. Sedangkan Islam kita ini baru eksis pada abad ke-7. Berarti sangat senior data ini. Dan memang disebutkan bapak gereja itu mengatakan bahwa Injil Yakobus itu sudah ada. Dan informasinya berkaitan dengan usia Santa Maria, kemudian posisi Santo Yosef yang sudah tua, disebutkan di dalam Injil Yakobus, komentar yang dilakukan oleh Santo Origen. Sekali lagi, beliau hidup abad kedua. Nah, Pak Edi juga bisa menyebutkan ada Santo John of Damascus, atau disebutnya dengan Santo Yohanes Damaskene. Beliau meninggal tahun berapa? Damaskus ini meninggal tahun 749 Masehi. 749 Masehi, berarti abad ke-8. Tetapi beliau konsisten ketika menyebutkan berapa usia Santo Yosef. Dia sebutkan berapa? 80 sampai 90 tahun. Nah, itu masa muda atau masa tua? Masa tua. Jadi bukan hanya dua bapak gereja generasi awal, maksudnya Santo Origenes dan Santo John of Damascus, tapi juga Santo Jerome. Santo Jerome atau Santo Hieronymus juga menyebutkan hal yang sama, bahwa usia Santo Yosef itu tua. Berarti bisa dibayangkan ya, dari semua data yang kita lihat, memang Santo Yosef itu usianya sangat tua. Usianya sudah tua, bukan usia muda. Cuma ini kan tidak banyak diketahui orang. Bapak-bapak gereja sudah tahu. Kalau ada umat Kristiani dari kalangan gereja ortodok, mereka pasti paham Santo Yosef usianya sudah tua. Sedangkan Santa Maria itu masih muda. Masih 12 tahun. Nah, pada saat itulah terjadi peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Santa Maria hamil tanpa sentuhan laki-laki. Dan itu memang disampaikan di dalam dokumen-dokumen gereja. Kemudian kita lihat munculnya agama Kristen juga konsisten dengan itu. Dan artinya sebagai perawan. Al-Quran juga menyebutkan. Dan Al-Quran mengakui memang Santa Maria itu perawan. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ya di dalam Al-Quran itu tidak digambarkan peran Santo Yosef? Iya kan? Tidak ada kan? Peran Santo Yosef itu tidak ada. Berarti kita bisa analisa bahwa Quran itu memang sedang berbicara kepada kita. Status Santo Yosef itu tidak seperti suami biasa. Karena kemarin kita bahas, beliau itu hanya pelindung ya. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam bahasa Syriac, bahasa Suryani, Gavra itu bukan sekedar sebagai suami. Yang sekedar ada kaitan seksualitas. Tapi Gavra itu berperan sebagai wali atau sebagai pelindung. Nah, itu sebabnya yang dipakai kan bukan istilah ba'alain dalam bahasa Suryani, tapi yang dipakai adalah istilah ba'ala. Nah, kalau ba'alain bahasa Suryani itu kan identik dengan bahasa Arab ba'ala. Dan Quran mengatakan itu, pakai istilah ba'ala ketika menggambarkan hubungan antara Sayyidah Sarah dengan Ibrahim, kan sama-sama sepadan usianya. Ya, menarik di sini Ustaz ya. Kalau kemarin kita bahas itu bahkan ada pendapat dari gereja Katolik bahwa Bunda Maria atau Santa Maria itu kan perawan abadi. Setelah melahirkan pun dianggap masih perawan. Nah, di sini akan menarik. Kenapa? Karena dia dinikahi oleh Yusuf. Nah, apakah waktu dinikahi masih perawan? Ternyata usia Yusuf ada 80 sampai 100 tahun, Maria masih 12 tahun.
memang ada perdebatan di antara para sarjana Kristen, baik itu Protestan, Katolik, dan Ortodok. Kalau versi Kristen Ortodok, itu Santa Maria itu disebut sebagai perawan sebelum melahirkan dan setelah. Saat dia melahirkan juga statusnya perawan. Ya. Pada saat Yesus lahir dan seterusnya, masih perawan. Itu dia perawan. Itu dalam konteks pemahaman Kristen Ortodok. Ya. Sehingga posisi Santo Yosef yang sudah tua itu memang hanya sebagai pelindung. Sekaligus sebagai suami, tapi bukan suami yang biasa, tapi suami yang di luar kebiasaan. Oke? Sehingga jarang sekali kita lihat dalam gambar-gambar suci versi Kristen Ortodok itu menggambarkan antara Santo Yosef dengan Santa Maria berdampingan sambil membawa bayi Yesus. Tidak pernah. Oh gitu. Bagi Kristen Ortodok itu adalah bidan. Kenapa? Yang benar menurut kacamata Ortodok ya, itu Santa Maria hanya menggendong bayi Yesus. Sedangkan Santo Yosef itu tidak bisa disatukan sama-sama menggendong bayi itu, karena tidak ada kesan di situ sebagai suami istri yang biasa. Karena dianggap sebagai pelindung, sebagai wali. Karena kemarin berkata, karena ini ada sensus, kalau mau aku jadikan istri terlalu muda dia. Kemarin kan sudah bahas. Ini kalau aku jadikan sebagai statusnya sebagai istri, dia terlalu muda, gadis kecil. Sementara kalau ini saya katakan sebagai anak perempuan, dia tidak punya anak. Bangsa Israel sudah tahu bahwa ini memang betul bukan anak perempuan. Ini kan pengakuan Santo Yosef di dalam Injil Yakobus. Oke? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu versi Kristen Ortodok. Ya. Kalau versi Protestan lain lagi. Versi Protestan, anak-anak yang disebutkan bersama dengan Santa Maria, yakni Yoses, kemudian Simon, kemudian Yudas, kemudian Yakobus, yang termaktub di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55, itu bukan anaknya Santo Yosef dari istri yang terdahulu, tapi itu adalah benar-benar anaknya Santo Yosef dengan Santa Maria. Kalau seperti itu dokumennya tidak ada yang mendukung ya? Ya, saya tidak boleh berasumsi dan mengatakan dari saya pribadi. Saya hanya mengutip dokumen-dokumen versi Protestan memang mengatakan anak-anak yang dimaksud tadi itu adalah anak-anak Santa Maria bersama Yusuf. Berarti adiknya Yesus. Adiknya Yesus, adik kandung. Tapi beda bapak. Maksudnya anak-anak yang disebutkan tuh misalnya Yakobus, Yoses, kemudian Simon, satunya lagi Yudas, itu anaknya Yusuf bersama Santa Maria melalui hubungan suami istri menurut Protestan. Tapi Yesus itu anaknya Bunda Maria tanpa sentuhan laki-laki. Ini yang versi Protestan. Ini dianggap sebagai pemahaman yang keliru menurut Katolik. Dan juga dianggap pemahaman yang keliru menurut Ortodok. Saya tidak punya wewenang untuk mengatakan mana yang betul. Tapi saya hanya memberikan informasi. Memang ada perbedaan pandangan dan pandangan di semua kontroversi. Tapi yang menarik, Pak Edi, yang harus dipahami, Santo Yosef ini memang statusnya sebagai suami. Tapi dalam konteks sebagai Gavra, bukan sebagai Ba'ala. Nah, yang menarik, ini saya punya yang versi Katolik ya. Ini Alkitab bahasa Arab versi Katolik. Pak Edi bisa cek Lukas pasal 1 ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Oke, Lukas pasal 1 ayat 18. Lukas pasal 1 ayat 1 harus tak cari dulu ya. Ini kalau nggak dicari nanti. Nah, di sini dikatakan ini ya, Lukas pasal 1
ayat 18. Apa yang dikatakan Zakaria? Kalau di sini pakai istilah bahasa Arab yang dimunculkan apa? Jawaban Zakaria begini. Wa ana sayhun kabir. Pakai istilah apa? Syekh. Apa itu? Syekh. Sama dengan Quran tadi kan? Wa ana ajuzu wa ba'li syaikha. Itu ucapan Sayyidah Sarah Kepada Nabi Ibrahim tentang mengenai Ibrahim, bahwa aku ini umurnya sudah tua, dan wa ba'li syaikha, dan suamiku itu juga sudah tua. Bahasa Quran pakai istilah syaikha. Sama dengan ini. Sedangkan yang ditulis di sini versi Katolik, ya, ketika menyebut usia Zakaria pakai istilah saikhun, sama. Saihun, saikhan itu sama maksudnya, hanya beda vokalnya aja. Wa ana syaikhun kabir wa imraati ta'inatun fissin, dan istriku juga sudah berumur. Jadi sebetulnya ada kedekatan informasi antara Al-Qur'an dengan Alkitabul Muqaddas versi Katolik ketika menggambarkan usia Zakaria. Sama-sama disebut sebagai saihun atau saikhan, yang berarti itu tua. Sedangkan bahasa Yunaninya pakai istilah presbyterus. Sedangkan Santo Yosef dalam Injil Yakobus juga disebut usianya tua. Istilah Yunani yang dipakai presbyterus. Jadi ada konsistensi sebetulnya. Dan ini tidak perlu saling saling menghina, tidak boleh. Tidak boleh Pak Edi mengatakan ini kan pernikahan pedofil. Oh jangan, jangan pakai istilah itu. Meskipun mereka sering menuduh Nabi Muhammad ya. Ya, karena mereka tidak paham kultur budaya Timur Tengah itu. Laki-laki yang sudah berumur dengan menikahi perempuan yang masih muda atau perempuan yang masih usia dini bagi kita ya, sebutannya gitu. Itu udah biasa, nggak ada masalah. Usia 10 tahun, 12 tahun. Iya. Dan yang menjadi kata kunci lagi, kenapa? Di dalam Injil Yakobus, Santa Maria itu tegas disebutkan usianya 12 tahun. Kita harus tahu, dasar kultur yang dipakai itu adalah kultur Yahudi. Kultur Yahudi itu, ketika seorang laki-laki usia 12 tahun, itu disebut sebagai bar mitzvah. Yang harus masuk. Bar itu artinya anak laki-laki. Mitzvah itu hukum. Maksudnya anak laki-laki yang sudah mengeluarkan lelehan itu, lelehan sebagai laki-laki, itu dia sudah dikenai hukum Taurat. Untuk melaksanakan hukum Taurat. Dan usia minimal pernikahan perempuan menurut hukum Yahudi juga 12 tahun. Iya, dan perempuan kalau usia segitu, itu disebut sebagai bat mitzvah. Anak perempuan yang sudah dikenai pelaksanaan hukum Taurat. Karena dia sudah menstruasi. Ini usia 12 ini juga kemunculan Yesus waktu di Yerusalem. Makanya kita kalau studi Timur Tengah pasti bisa membaca secara jernih. Kenapa usia 12 tahun itu begitu penting, dan itu mengawali kehidupan Yesus di muka bumi ketika masuk ke Yerusalem. Karena itu sudah dikenai hukum syariat, hukum Taurat. Makanya disebut usia 12 tahun di situ. Kalau di sini kita sebut usia 12 tahun, tidak punya makna kan? 17 yang di Indonesia diakui. Usia 17 tahun atau usia 20 tahun. Tapi kalau di Timur Tengah, usia 12 tahun itu ada penanda bar mitzvah atau bat mitzvah. Untuk laki-laki dan perempuan. Iya, yang sudah dikenai hukum syariat Taurat. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya perbincangan kita kali ini. Ini menjelaskan dan juga termasuk menjawab tuduhan-tuduhan soal Nabi Muhammad mengawini Aisyah kok masih muda ya. Ternyata di dalam Kristen sendiri, waktu Bunda Maria dinikahi oleh Santo Yosef itu berusia 12 tahun. Sedangkan Santo Yosefnya berusia 80 sampai ada yang mengatakan 100 tahun. Dan ini ada dokumennya tadi sudah dibuka, termasuk di Injil Yakobus ya. Meskipun di Injil Yakobus usia dari Santo Yosef tidak disebut, tetapi di
di Katolik atau di Ortodok itu bapak-bapak gereja termasuk Santo Hieronymus dan yang lain-lain, Santo Yohanes Damaskus dan sebagainya itu mengatakan usia Santo Yosef itu adalah antara 80 sampai 100 tahun ya. Ya, baik, kita mulai dari catatan saya yang pertama. Kenapa di dalam Al-Quran Santo Yosef itu tidak digambarkan perannya? Perannya ya. Seakan-akan memang betul-betul Di luar. Santa Maria atau Sayyidah Maryam itu Sentral ya. sebagai tokoh sentral. Bahkan ada ayat Maryam. Bahkan ada disebut surah Maryam. Tidak ada penggambaran sedikit pun mengenai Santo Yosef sebagai suami. Tidak ada. Iya. Apakah Al-Quran keliru dalam konteks ini? Sebetulnya kalau dikaji dengan membandingkan dokumen yang lebih awal. Baru di situ terjawab. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang kedua, memang Santo Yosef itu tidak muncul dalam Quran, tapi muncul di dalam Alkitab. Tapi ingat, ketika muncul di dalam Alkitab, perannya bukan sebagai suami biasa, tapi perannya sebagai suami di luar kebiasaan. Ya. Maksudnya apa? Karena di dalam teks Siriak ini membedakan suami sebagai Gafra dan suami sebagai Ba'ala. Kalau suami sebagai Ba'ala itu suami karena usianya sepadan. Sedangkan Maria dengan Santo Yosef posisinya itu usianya jauh. Usianya tidak sepadan. Makanya ditulis di sini dalam Peshitta itu menggunakan istilah Gafra. Berarti suami sekaligus pelindung. Karena memang usianya tidak sepadan. Ya. Disitulah baru terbongkar kenapa di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama Santo Yosef atau peran Santo Yosef. Karena memang tidak biasa. Sebagai suami yang tidak biasa. Maka dianggap tidak punya peran apa-apa. Makanya yang sentral hanya Maria. Dari situ saya baru paham, oh ternyata betul. Karena memang ada dua istilah yang dipakai dan itu beda maksudnya. Tapi sayangnya dalam bahasa kita istilah Ba'la diterjemahkan suami, istilah Gafra juga diterjemahkan suami. Tapi tidak ada pembeda. Ini usianya sepadan atau tidak sepadan, tidak ada penjelasan. Padahal itu membedakan yang sangat jauh perbedaan. Sehingga ketika kita pun mempelajari Quran, di dalam Quran istilah wa ana ajuzu wa ba'li syaikha, ucapan Sayyidah Sarah itu memang betul usianya sepadan. Iya. Karena sama-sama tua kan di situ konteksnya. Baiklah, terima kasih Ustadz ya. Baiklah, demikian saudara-saudaraku sekalian kajian kita pada hari ini dan nantikan kajian-kajian kami selanjutnya yang akan lebih menarik dan ingat kajian kita ini memang mendalam ya. Kita kaji itu sampai mendalam, kadang-kadang sampai berseri. Jadi Anda harus mengikuti bersambung ya mulai dari awal supaya Anda tidak bingung. Demikian supaya ini menjadi berkah buat yang mendengarkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.